Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Hajar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil makalah saya yang berjudul Project Based Learning pada mata pelajaran konstruksi bangunan dengan kompetensi dasar mengkategorikan macam-macam pekerjaan konstruksi baja serta menalar pekerjaan konstruksi baja. Nah, jadi sebagai calon guru atau guru nanti, apa sih yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Nah, yang pertama ini adalah melihat silabus atau rencana pembelajaran. Nah, kenapa? Karena di dalam silabus ini terdapat tabel atau pembelajaran yang dimana dia itu bertujuan untuk agar tercapainya pemahaman materi pokok berdasarkan kompetensi dasar demi tercapainya penilaian. Nah, jadi di sini ada silabus pembelajarannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini adalah kompetensi dasar yang itu mengkategorikan macam-macam pekerjaan konstruksi baja serta menalar pekerjaan konstruksi baja. Nah, jadi untuk mencapai kompetensi dasar ini terdapat materi pokok yang dimana materi ini adalah materi dasar yang perlu dipahami oleh para siswanya, yaitu konsep sambungan baja, yaitu seperti las dan baut, dasar perancangan baja, jenis konstruksi sambungan pada baja, serta struktur komposit baja. Nah, di sini ini ada pembelajaran. Nah, pembelajaran itu maksudnya apa saja sih yang perlu dilakukan siswa demi mereka tuh bisa memahami materi-materi pokok ini. Nah, dia ini bisa mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengasosiasi, serta mengkomunikasikan. Nah, mengamati ini bisa seperti observasi di lapangan, lalu bisa mereka ini diperintahkan untuk atau diarahkan untuk memiliki pemikiran kritis seperti aktif bertanya tentang topik yang berkaitan dengan bahan bangunan baja, lalu mereka disuruh untuk mengeksplorasi atau mengumpulkan data tentang berbagai jenis pekerjaan baja. Nah, lalu mengasosiasi atau menganalisis perbedaan pekerjaan baja dan beton. Lalu mereka ini juga mengomunikasikan atau mereka mempresentasikan hasil pengamatan tentang pekerjaan konstruksi bajanya tadi. Nah, lalu di akhirnya ada penilaian yang dimana dapat berupa tugas, observasi, portofolio, serta tes. Nah, jadi untuk melakukan pembelajaran tadi, sistem apa sih yang cocok? Nah, menurut saya sistem yang cocok ini adalah sistem project based learning. Kenapa? Karena project based learning ini pertama ini mereka akan dibentuk kelompok. Lalu kelompok ini akan melakukan elaborasi dan pengamatan dan pada akhirnya mereka diberikan tugas untuk memberikan laporan, yaitu berupa presentasi kepada di kelas. Nah, jadi project based learning ini jika dijelaskan mereka itu memiliki tujuan berupa sistem aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Nah, aktif dan kreatif dalam pembelajaran ini kita juga melihat pada kurikulum yang sekarang nih, yaitu kurikulum 2013 yang dimana pada kurikulum ini diperintahkan agar siswa ini berperan aktif gitu di kelas, tidak hanya pasif, tidak hanya mendengarkan guru berbicara dan sebagainya. Jadi mereka harus memiliki pemahamannya sendiri, harus mencari pemahamannya sendiri, serta setelah mencari pemahamannya sendiri baru mereka akan berdiskusi gitu di kelas. Nah, selanjutnya ini dalam project based learning membuat siswa banyak mengekspor pengetahuan, lalu adanya elaborasi dan kerjasama tim, serta melatih untuk berpikir kritis, melatih problem solving, dan melatih public speaking karena adanya presentasi itu. Nah, lalu tahapan sistem pembelajarannya seperti apa? Nah, jadi tahapan sistemnya ini yang pertama adalah pembentukan kelompok. Nah, pembentukan kelompok ini bisa terjadi dua cara. Yang pertama pemilihan random dari guru, atau yang kedua ini dipilih dari siswanya masing-masing, kelompok masing-masing mau seperti apa. Nah, kalau itu adalah cara yang opsional gitu. Nah, lalu yang kedua ini adalah eksplorasi dan elaborasi. Nah, di sini nih eksplorasi dan elaborasi di mana siswa melaksanakan pembelajaran yang ada di silabus tadi. Nah, seperti tadi mereka diarahkan untuk mengamati seperti terkait karakteristik baja, lalu mereka ke lapangan seperti apa jembatan, rangkai baja, rumah atau ruko menggunakan struktur baja untuk kolom dan balok. Jadi kolom dan balok pada bangunan-bangunan itu apa aja sih? Nah, lalu mereka juga melakukan pengamatan sambungan baja. Jadi pengamatan bajanya tuh menggunakan sambungan apa? Apakah las atau dengan baut? Nah, lalu mereka itu juga mengeksplorasi seperti mengumpulkan data tentang berbagai jenis pekerjaan bajanya. Jadi misalkan si A melihat dalam pengerjaan pembuatan jembatan pekerjaan bajanya seperti ini, lalu dalam mengerjakan konstruksi rumah pekerjaan bajanya seperti ini. Nah, selanjutnya itu mereka juga
diarahkan untuk mencari perbedaan antara pekerjaan baja serta pekerjaan beton. Nah, dari presentasi ini, dari eksplorasi ini, mereka ini, jadi tiap anak ini akan mungkin secara kelompok akan ke suatu proyek, lalu mengamati, lalu mengeksplorasi, serta berdiskusi apa aja sih yang tadi mereka perhatikan, apa aja sih yang mereka dapat dari pergi ke proyek itu, seperti apa sih pengerjaan bajanya, seperti apa sih sambungannya, seperti apa sih jenis-jenisnya, dan sebagainya. Nah, lalu dari hasil elaborasi dan kolaborasinya itu, digabungkanlah, disatukanlah, dan diberikan kesimpulan menjadi satu pokok laporan. Nah, laporannya ini yang mereka akan presentasikan kepada teman-temannya. Nah, kalau misalkan berdasarkan saya, pengalaman saya, sebelum saya mempresentasikan laporan ini kepada teman-teman, saya diarahkan oleh guru saya untuk asistensi atau konsultasi kepada guru saya tersebut, kayak bertanya apakah PowerPoint ini layak untuk ditampilkan atau tidak, apakah ada yang kurang, apakah ada yang salah, dan sebagainya. Setelah itu kami baru akan melaksanakan presentasi. Kenapa diperlukan asistensi tadi? Karena dalam presentasi ini kita bertanggung jawab atas pemahaman teman-teman di kelas. Nah, jadi dalam presentasi ini kita memaparkan apa hasil diskusi tadi, eksplorasi dan elaborasi tadi. Nah, selanjutnya itu karena tiap-tiap kelompok ini melakukan eksplorasi juga, terjadilah diskusi. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi pada kelompok satu pekerjaan baja sama-sama melihat konstruksi baja pada jembatan, tapi yang kelompok satu menggunakan pekerjaan ini, tapi yang kelompok 2 menggunakan pekerjaan ini, atau kelompok 3 menggunakan sambungan las, tapi kelompok 4 menggunakan sambungan baut. Kenapa harus seperti itu? Nah, terjadilah diskusi. Dalam diskusi ini, guru juga mengarahkan bagaimana pemaparan yang baiknya, bagaimana jalan yang benarnya jika diskusi tersebut tidak mencapai pada ujungnya. Nah, jadi dalam presentasi ini guru tidak hanya dia memperhatikan saja, tapi dia juga ikut berdiskusi jika siswanya terjadi kesalahan atau kebingungan. Terus guru ini juga harus memahami juga kayak misalkan siswanya ada yang salah atau atau sebagainya. Nah, selanjutnya dari presentasi ini ada evaluasi yang seperti saya bilang tadi, guru akan mengevaluasi hasil dari presentasi tersebut, hasil dari laporannya, apa yang salah, apa yang kurang, dan sebagainya. Mungkin bisa di next selanjutnya. Ini adalah daftar pustaka dari laporan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.